Assalamualaikum, selamat siang. Hari ini kita membahas pembangkit seketika untuk membuat pulsa BBM. Selanjutnya kita bisa melihat halaman berikutnya. Ini adalah rangkaian pembangkit seketikanya, dan pembangkit seketika diperoleh di OPM 1 ya, dengan rangkaian pembantunya, dengan komponen pembantunya itu C1, R4, R2, R1. Keluaran segitiga dalam hal ini pada terminal antara C1 dan R4. Dengan terminal-terminal yang lain, misalnya pada PP4 dan PP3 itu keluarannya adalah segi 4 gelombang kotak, dan tidak diperlukan dalam pembahasan di sini karena yang dibutuhkan untuk konteks tema di paket ini adalah membentuk atau membangkitkan sinyal segitiga AC. Oke, kita sampai pada pembahasan sinyal luaran pada OPM yang menghasilkan gelombang segitiga AC. Kalau dilihat di gambar ini, maka tegangan segitiga yang dihasilkan tidak menghasilkan tegangan segitiga AC, tetapi segitiga yang mengandung AC saja karena AC-nya kecil, atau cenderung digergaji karena itu tadi negatifnya kecil. Ini dikarenakan karena polaritas positifnya tidak sama dengan polaritas negatifnya. Kita sampai pada pembahasan letak sumber tegangan positif dan sumber tegangan negatif, yaitu dihubungkan di terminal-terminal positifnya dan terminal negatifnya. Kalau kita lihat pada display sumber tegangan TV, kita lihat yang positif adalah 15, yang negatif adalah -1. Maka sesuai dengan tulisan yang muncul, yaitu tekanan sumber negatifnya enggak imbang. Setelah tekanan sumbernya diseimbangkan, dalam hal ini 15 dan -15, maka muncullah di luaran segitiga AC yang diharapkan. Yang berwarna merah itu adalah segitiga AC murni, yaitu di situ amplitudenya kelihatan 2 volt dan min 2 volt. Kemudian tegangan PP4 dan PP3 itu membentuk gelombang kotak. Oke, selanjutnya kita sampai pada pembahasan mengenai berapa sih frekuensi gelombang segitiga AC-nya itu. Kita mencari periodenya. Seperti kita lihat pada huruf yang berwarna merah itu, kita hitung dengan sebenarnya, yaitu berbasis waktu. Maka akan ketemu T sama dengan 1/217,2, dan itu adalah menghasilkan frekuensi sebesar 217,2 Hz. Oke, bagaimana kau menghitung T sama dengan 1/217,2 itu? Mengapa kok dikatakan 217,2? Kita lihat satu gelombang, kamu pilih satu gelombang, maka satu gelombang kamu ukur bahwa waktunya berbasis waktu, yaitu kalau yang di sini contohnya dari 0,035 sampai lebih sedikit
dari 0,04 ya. Maksud saya lebih besar dari 0,04 tapi tidak sampai 0,045. Kamu hitung 00-nya, maka T sama dengan bla 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 bla. Maka bla 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 itu kalau saya hitung sama 1/217,2 detik. Dibalik lagi jadi frekuensi 217,2 Hz. Oke, kita sampai pada pengaturan frekuensi. Kita fokus pada C1 dan R4. Kedua komponen ini sangat mempengaruhi frekuensi yang kita dapat, tetapi tidak mempengaruhi amplitudonya ya. Amplitudonya cenderung tetap, sedangkan frekuensinya berubah dengan mengubah C1 dengan R4. Untuk awalnya kita akan menambah C dari 0,00007 menjadi 0,0001. Dengan menambah nilai C seperti yang sudah dinyatakan tadi sebelum slide ini, maka akan menambah nilai T menjadi T sama dengan 1/110. Berarti frekuensinya akan bertambah rendah. Selanjutnya kita akan menambah R4-nya menjadi 2000. Dari 1000 menjadi 2000. Kemudian mengembalikan nilai C1 seperti semula, yaitu 0,000007, maka akan menghasilkan gelombang segitiga AC dengan frekuensi lebih rendah, tetap lebih rendah dari yang awal tadi, yaitu 2017 Hz menjadi frekuensi 153,51 Hz. Jadi di sini menambah nilai R pun juga bisa mengurangi frekuensi, menghasilkan kesimpulan yaitu menambah N4 dan atau menambah C1 dapat mengurangi frekuensi. 2. Mengubah R4 dan atau C1 tidak mempengaruhi amplitudo. Ketiga, agar bentuk gelombang AC simetris, maka tekanan sumbernya, polaritas positif dan negatif harus sama. Nah, kita sampai pada pembahasan yang kita sebut dengan istilah transient atau kondisi transisi. Nah, kalau kita lihat di gelombang berikut ini yang muncul, maka gelombang itu muncul tidak langsung dari 0 detik, maka akan menunggu beberapa saat baru muncul kondisi yang stabil. Maka setelah stabil kita biasa mengamati atau menganalisis, sedangkan kondisi transient dan transisi itu tidak pernah kita analisis. Memang belum waktunya, bukan berarti tidak ada analisis itu ya. Nah, seperti kita lihat transisinya dalam gambar ini adalah 0,036335878 detik. Setelah kondisi waktu itu, maka gelombang menjadi stabil. Ini adalah dengan asumsi atau realnya memang saya tidak merubah komponen apapun, yaitu C1, R4, R1, R2 itu tetap tidak saya ubah ya. Nah, kita mulai membahas bagaimana seandainya R1
kita tambah menjadi 3000, maka akan terjadi transisi lebih lambat. Kalau tadi sebelum ditambah yaitu 0,04, sekarang menjadi 0,1 sesuai dengan gambar yang akan muncul. Nah, kita lihat transisinya 0,1 yaitu dari detik 0 sampai 0,1. Kita lihat ini. Kemudian dengan frekuensi yang sebelumnya 220 Hz, sekarang frekuensinya menurun yaitu 101,9 Hz dengan amplitudo yang naik. Kalau tadi amplitudonya plus min 2,4, sekarang amplitudonya plus min 5,1. Sekali lagi hanya karena penambahan dari 1000 menjadi 3000 di R1. Perlu saya tambahkan, dengan perubahan R1 menjadi 3000 ohm dapat disimpulkan yaitu terjadi penurunan frekuensi dan terjadi kenaikan amplitudo. Kita sampai pada pembahasan R1. Dari nilai awal tadi dinaikkan sangat tinggi yaitu menjadi 11.900. Ini nilai yang melebihi nilai R2, akan menyebabkan perubahan amplitudo yaitu menjadi 10 dan min 10, menyebabkan frekuensi lebih rendah yaitu menjadi 44,3 Hz, dan menyebabkan transisi lebih panjang yaitu menjadi 0,4 lebih sedikit detik. Kesimpulannya tetap seperti tadi. Kita sampai pada pembahasan perubahan R1 dan R2, yaitu di mana R2 dari 7000 diturunkan menjadi 300 ohm, maka frekuensinya turun, amplitudo tetap naik. Sepertinya di sini dapat ditarik kesimpulan, jika R1 dinaikkan maka frekuensi merendah, jika frekuensi R2 dinaikkan maka frekuensi naik, namun amplitudonya menurun. Di gambar ini menunjukkan hasil sinyal dari awal, kondisi awal, yaitu R1 1000, R2 7000, C1 sama dengan 0,000007, kemudian R4 1000, maka dan diperoleh transisi 0,033 detik. Kita sampai pada kondisi steady state atau stabil terjadi pada kondisi waktu setelah masa transisi. Maka kita dapat menghitung frekuensinya yaitu 218,8 Hz, jadi ada kenaikan frekuensi. Dan T sama dengan 0,0046, sedangkan amplitudo menurun yaitu plus min 2,4 volt. Jadi kita tetap topiknya yaitu tentang R1 dan R2. Untuk R1 konstan tetap 1000, sedangkan R2 diturunkan dari 7000 ohm menjadi 100. Transisi naik menjadi 2,6 detik. Dengan memperbesar skala waktu, maka
Kita melihat gambarnya dengan jelas menunjukkan amplitudo kurang lebih min 14.21 dan 14.21. Kemudian T-nya 0,05 dan frekuensi sama dengan 20 Hz. Kita sampai pada peningkatan R2 yang sangat ekstrim, yaitu 25.000 ohm, sedangkan R1 tetap, dan lainnya tetap pula seperti di awal. Maka akan tampak perubahan T sama dengan 0,002 dan frekuensi menjadi lebih cepat, yaitu 500 Hz. Amplitudonya sangat rendah, menurun, yaitu kurang lebih 1.21. Jadi memang terjadi peningkatan frekuensi tetapi penurunan amplitudo tegangan. Transisinya juga semakin lama semakin cepat.